Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ismawati dengan akhiran NIM 282. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai istilah dalam seni tari dan kaitannya dengan dunia pendidikan. 20 istilah dalam seni tari. Yang pertama, tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya, serta tumbuh bersama dengan tradisi masyarakat tradisional. Yang kedua, ada tari modern. Tari modern adalah jenis tarian yang mulai berkembang pada abad 19 sampai abad 20. Memiliki ciri kebebasan tanpa adanya unsur tradisi di dalamnya. Tiga, ada tari kolosal. Tari kolosal adalah sebuah istilah pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar ataupun massal. Misalnya, dari kelompok suku bangsa secara bersamaan yang menjadi tari utama di lingkungan suku tersebut. Yang keempat, ada tari kontemporer. Tari kontemporer adalah jenis tari yang mengandung unsur-unsur gerakan simbolik, unik dan khas, serta tetap mengandung pesan-pesan tertentu di dalamnya. Yang kelima, lumaksana. Lumaksana adalah gerakan yang dilakukan sambil berjalan, serta menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Yang keenam, ada sembahan. Sembahan berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukannya dan diposisikan di sekitar dada ataupun di atas kepala. Gerakan ini umumnya terdapat pada tari tradisional maupun tari klasik. Yang ketujuh adalah adeg. Adeg adalah sikap di mana penari tegak berdiri, berdasarkan dasar sikap penari. Kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Yang kedelapan adalah nyempurit. Nyempurit adalah istilah dalam gerak tari, yakni jari jempol ditempelkan pada sisi atau ruas jari tengah. Yang kesembilan adalah koreografi. Koreografi adalah ilmu yang mempelajari seluruh pemahaman dan seluk-beluk ilmu mengenai dunia tari. Yang kesepuluh adalah gayal-gayal. Gayal-gayal adalah gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke kanan dan ke kiri. Yang ke-11 adalah setting panggung. Setting panggung adalah kegiatan dalam mendekorasi panggung, baik ukuran, pola lantai, jarak dengan penonton, maupun pembawa musik dan sebagainya. Yang ke-12 adalah pola lantai. Pola lantai adalah garis atau pola panggung yang akan dilewati sekaligus sebagai penuntun sebuah gerakan penari dalam pementasan. Yang ke-12 adalah pola lantai. Pola lantai adalah garis atau pola panggung yang akan dilewati oleh penari dalam sebuah pementasan. Yang ke-13 adalah tata rias. Tata rias adalah istilah yang menitik beratkan pemberian hiasan atau make up kepada penari untuk menambah daya tarik dan penjelasan karakter agar mudah dipahami. Yang ke-14 ada wiraga. Wiraga adalah sebuah unsur dalam tari yang mengharuskan penari untuk memperlihatkan gerak badan baik dalam posisi berdiri maupun dalam posisi duduk. Yang ke-15 ada wirama. Wirama atau irama adalah unsur penggabung yang menggabungkan gerakan dengan musik pengiring dalam tarian. Yang ke-16 adalah wirasa. Wirasa adalah kemampuan penari untuk menyalurkan pesan dalam tarian, untuk bisa memasuki diri mereka sendiri maupun penonton, baik lewat ekspresi, rasa, sikap, dan karakter. Yang ke-17 ada tari pertunjukan. Tari pertunjukan adalah sebuah pementasan tari yang mengedepankan ide dan konsep yang tertata rapi, sehingga kesannya menjadi unik dan indah. Acara ini biasanya diadakan saat event-event seperti pentas seni dan hari-hari besar lainnya. Yang ke-18 adalah tari upacara. Tari upacara adalah
tarian yang akan diselenggarakan pada saat adanya perayaan adat atau keagamaan di suatu daerah. Umumnya, tarian ini diangkat melalui tema yang diambil dari daerah itu sendiri. Yang ke-19 ada tari pergaulan. Tari pergaulan adalah tarian yang diadakan untuk mempererat persaudaraan, sehingga dalam pertunjukannya akan dimainkan oleh dua kelompok yang saling beradu dan saling timbal balik secara bergantian. Yang terakhir adalah tari kesenian. Tari kesenian adalah pementasan tarian yang bertujuan untuk mengenang adat istiadat, tradisi, serta ajang pelestarian budaya setempat, dalam artian menghidupkan kembali unsur-unsur tradisional di dalamnya. 5 istilah seni tari yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah sembahan. Sembahan berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukannya, lalu diposisikan di daerah sekitaran dada atau di atas kepala. Gerakan ini umumnya berada pada tari tradisional ataupun tari klasik. Kaitannya dalam dunia pendidikan yaitu untuk membantu siswa agar dapat belajar memahami dan menanamkan nilai budaya tradisional, dan juga siswa dapat belajar dan melestarikan berbagai tarian tradisional maupun tarian klasik. Istilah ini berkaitan dengan pelajaran PPKN. Yang kedua adalah lumaksana. Lumaksana adalah gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Kaitannya dalam dunia pendidikan yaitu untuk melatih kekuatan kaki dan juga membantu siswa untuk berpikir kreatif dengan menerjemahkan karakter masing-masing penari. Istilah ini berkaitan dengan pelajaran PJOK dan SPDP. Yang ketiga adalah tari kolosal. Tari kolosal adalah sebuah istilah dalam pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar maupun massal. Misalnya, sekelompok suku, bangsa secara bersamaan. Yang menjadi temanya yaitu lingkungan itu sendiri. Kaitannya dengan dunia pendidikan yaitu untuk melatih siswa untuk berinteraksi dengan baik antar suku dan dapat mengajarkan siswa untuk saling menghargai satu sama lain. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran sosiologi dan PKN. Yang keempat adalah adeg. Adeg adalah sikap di mana penari berdiri tegak. Berdasarkan sikap penari, kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Kaitannya dalam dunia pendidikan adalah di dalam gerakan adeg ini memiliki keterkaitan dengan pendidikan, yaitu dapat melatih keseimbangan badan kita dan juga melatih otot kita. Dan ini berhubungan dengan pembelajaran PJOK. Yang terakhir adalah gayal-gayal. Gayal-gayal adalah gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kanan dan kiri. Kaitannya dengan dunia pendidikan adalah siswa dapat mengetahui gerakan tersebut berupa gerakan berjalan dengan langkah mengayun dan dengan badan goyang ke kanan dan ke kiri. Pembelajaran tersebut sesuai dengan pembelajaran SPDP dan juga PJOK.